Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Merdeka Belajar. Kami dari kelompok 5 akan melakukan coaching tentang permasalahan di sekolah. Saya sebagai moderator, host, sekalian coach juga, yaitu Irwan Saputra Paringin. Dan untuk coachingnya adalah Ibu Riki Mutia. Kami berasal dari Kabupaten Langkat, CGP Angkatan 10. Baik, kami akan memulai dengan permasalahan yang ada di sekolah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riki Mutia. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irwan. Bu Riki sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Kayak mana aktivitas sekarang ini Bu Riki? Ya santai. Lagi menjalankan tugas Pak di sekolah. Lagi bikin proyek atau program kami di sekolah tadi. Tapi saya lihat dari tadi Bu Riki, kok saya perhatikan kok mukanya kurang seperti biasanya. Terus kayaknya penglihatan matanya pun kayaknya ada yang dipikirkan. Apa boleh tahu nih saya tentang apa yang Ibu pikirkan? Iya Pak. Hari ini saya merasa cemas sih Pak. Cemas atas permasalahan saya ini. Boleh kan Pak saya sedikit bercerita dengan Bapak? Bolehlah Bu Riki, sebagaimana kita sebagai teman sejawat sambil cerita itu bukan suatu solusi. Silakan Bu Riki, apa yang mau perlu diceritakan, ceritakan. Ya. Nah, begini Pak, permasalahan yang membuat saya merasa cemas ini yaitu berkaitan dengan murid Pak. Di mana saya perhatikan setiap harinya murid ini kurang peduli akan kebersihan lingkungan, di mana kesadaran masih kurang. Misalnya murid ini Pak kurang buang sampah ini sembarangan. Setiap hari, setiap pagi, setiap istirahat, saya mesti harus menegurnya untuk memberitahukannya gitu, Pak. Padahal saya ini tiap hari sudah mengingatkannya, Pak. Itu yang permasalahan yang dihadapi Bu Riki. Jadi apa Bu Riki sudah sering memberikan wejangan atau apa kepada siswanya? Alhamdulillah, Pak. Saya sih sudah, Pak. Namun saya Pak, punya wejangan itu karena mungkin belum pas ya, Pak. Jadi saya ada rencana saya atau langkah saya, Pak, untuk mengatasi permasalahan ini di sekolah. Seperti itu sih, Pak. Jadi kira-kira di sekolah Ibu Riki itu apa nggak ada tempat sampahnya, apa nggak ada tempat lokasi untuk buang sampahnya kan gitu. Jadi sehingga eh, mungkin kesadaran siswa kita untuk niatnya untuk buang sampah tidak ada. Tapi kira-kira lah dari semua hal itu, menurut Bu Riki bagaimana eh, cara Bu Riki supaya anak-anak kita nanti ada rasa niatnya untuk membuang sampah di tempatnya, apalagi kalau sudah ada tempat sampah, kalau ada tempatnya kita ingatkan dan gitu. Jadi menurut Bu Riki lah, kira-kira gagasan apa yang Bu Riki lakukan nanti supaya ada niat siswa itu? Nah, inilah Pak, gagasan saya dan langkah saya, rencana saya ini Pak, saya ingin Pak, mengajak siswa nanti nih Pak di awal kegiatan literasi nih Pak.
Karena walaupun sudah ada tong sampah depan pintu sekolah, depan kelasnya gitu kan. Namun anak-anak ini perlu juga Pak untuk kita berikan sosialisasi lagi, yaitu saya akan melakukannya di waktu kegiatan literasi, di mana saya akan menampilkan tuh Pak video pembelajaran, serta saya akan membuat gambar dan saya akan membagikan kepada murid saya atas perbedaan jika lingkungan sekolah kita itu eh, perbandingan lingkungan sekolah dengan lingkungan bersih. Menurut saya itu Pak langkah saya nanti di saat kegiatan literasi nanti Pak. Kira-kira Bu Riki di saat masuk itu apa sudah memeriksa eh, keadaan tempat sampahnya atau tong sampahnya, dan kemudian di saat pulang juga apa Bu Riki nggak meriksa sehingga eh, timbul terjadi seperti itu kepada anak Ibu Riki? Oh iya sih Pak, sebenarnya saya sudah melakukan hal itu. Itulah Pak yang saya awal tadi bilang. Saya sudah mengingatkan, sudah memberitahukan, namun anak ini belum belum apa ya Pak, belum memiliki kesadaran penuh atas rasa tanggung jawabnya untuk menjaga lingkungan tadi Pak. Padahal saya sudah tiap hari saya cek pulang sekolah, laci, ternyata di dalam laci pun masih ada sampah. Kemudian di tong sampahnya juga mesti kita harus bilang buang sampah nah gitu. Jadi saya mungkin mengingat Pak untuk memberitahukan langkah-langkah saya ini harus lebih lebih lagi apa ya Pak mendorong anak tadi itulah Pak dengan cara saya tadi membuat penampilan video pembelajaran yaitu apa dampaknya bahayanya sampah kemudian apa ya Pak mungkin sampah tersebut bisa kita gunakan atau didaur ulang lagi itulah Pak ada nanti inisiatif saya seperti itu Pak mungkin dengan cara mengingatnya Betul, betul, atau betul. memberitahukan itu belum bisa gitu Pak jadi itulah Pak langkah saya. Jadi Ibu Riki ini membuat supaya siswa itu ada termotivasi lah seperti itulah ya Iya, kan, bagaimana masalah sampah yang ditimbulkan kan gitu. iya Jadi Pak. kemudian dari kejadian itu Ibu Riki apa nggak ada berkolaborasi dengan teman-temannya tentang Nah, permasalahan sampah yang ada di sekolah? iya Pak. Inilah Pak, karena saya memiliki ada program atau proyek ya Pak, atau kita buat proyek itu tadi P5, saya memiliki program di mana temanya itu cintailah lingkungan hijau dan nanti saya ini akan apa ya Pak mengusulkan saran saya atau ide saya dan solusi saya ini kepada kepala sekolah dulu Pak terutamanya. Nah, itulah Pak langkah saya. Jadi setelah eh, berlangsungnya berapa minggu pelajaran ini, menurut Bu Riki ada perubahan tidak dengan pelaksanaan yang Ibu Riki lakukan kepada siswanya? Nah, itulah Pak. Karena saya masih mengusulkan ini, eh, di mana saya tidak apa ya Pak masih mengusulkan kepada kepala sekolah. Namun saya juga tidak apa ya Pak tidak hanya kepala sekolah saja. Saya juga ini berusaha meminta bantuan juga nih Pak sama rekan sejawat agar kegiatan saya ini, program saya ini, rencana saya ini terlaksanakan dengan baik, gitulah Pak. Jadi kalau untuk kedepannya ini kan belum Pak karena masih usulan kepala sekolah dan saya juga minta berkolaborasi dengan rekan sejawat karena begini Pak, yang saya perhatikan ini Pak, bukan murid saya saja atau anak saya saja di kelas saya yang membuang sampah sembarangan. Jadi saya perhatikan di kelas-kelas lain juga seperti itu. Jadi dengan cara sekarang ini
saya harus berkoordinasi juga dengan rekan-rekan sejawat bagaimana kita untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan di sekolah ini, Pak. Itu sih, Pak, langkahnya. Karena saya masih mengusulkan. Menurut saya sudah bagus apa yang Bu Riki niatkan, karena niat itu kebaikan kebersihan adalah iman, pangkal dan iman lah. Jadi artinya anak-anak itu diberikan motivasi, diberikan bimbingan Mm-mm. apa dampak sampah itu. Apa udah pernah Ibu Riki menyampaikan bahwasanya apa dampak sampah itu bagi kesehatan, baik Ya, lingkungan? iya, Pak. Sebelumnya saya sudah memberikan dengan arahan ya, Pak. Masih arahan sosialisasinya masih pada saya, menyampaikan hanya saya. Karena saya apa ya, Pak, bahwasannya ya saya jelaskan dampak tersebut. Namun anak tadi kan belum merasa tertarik, Pak. Belum merasa keluar rasa penasarannya, belum termotivasi. Jadi saya ini akan membuat itu tadi, Pak, kegiatan di literasi untuk video pembelajaran dengan dukungan kepala sekolah. Selanjutnya saya juga berkoordinasi atau bekerja sama dengan rekan sejawat. Dan saya juga, Pak, ada punya rencana nih, Pak, yaitu mengusulkan kepada kepala sekolah untuk menghadirkan dinas lingkungan hidup gitu, Pak, yang terkait dengan masalah kami ini. Jadi anak-anak tadi dengan bukan dari kami saja, mungkin gurunya ini anak-anak tadi kurang ya, Pak, kurang menarik mereka untuk mengetahui masalah tersebut. Jadi kalau diundang narasumbernya, mungkin ada termotivasi anak, ketertarikan anak untuk apa sih dampak dan bahayanya. Jadi itu menurut saya sih, Pak, karena saya sudah menjelaskan dampak tersebut. Namun anak-anak tadi kan belum memiliki kesadaran. Jadi inilah, Pak, cara saya untuk langkah atau rencana saya selanjutnya. Bagus, baguslah yang Ibu Riki rencanakan. Tetapi sebelum itu pernah nggak Bu Riki itu eh, berpikir bahwasannya sampah itu bisa diolah atau bisa menghasilkan kerajinan tangan? Apa Bu Riki udah pernah itu menyampaikan kepada siswanya supaya mana sampah yang bisa didaur ulang, mana yang bisa yang diolah menjadi kreatif? Karena kan Bu Riki tadi bercerita mau ada P5, P5 Iya. itu sekolah Sabtu. Kira-kira ada nggak gambaran yang Ibu Riki gambarkan tentang sampah yang diolah itu? Mm-mm. Ini, Pak, saya gambaran saya, Pak, ke depannya itu saya sudah melaksanakan eh, P5 itu ya, Pak. Namun kan apa, saya masih di tingkat buatnya tadi, didaur ulang tadi hanya eh, apa ya, Pak, belum melaksanakan dengan mungkin belum melaksanakan dengan baik ya, Pak, terhadap anak-anak. Jadi anak-anak tadi belum terasa termotivasi. Namun saya sudah berusaha untuk membuat suatu karya atau hasil dari daur ulang sampah tersebut, Pak. Misalnya nih ya, Pak, saya sudah memberikan contoh dari botol minuman. Iya, 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 betul. Botol minuman ini, Pak, saya buat dan saya manfaatkan sebagai tempat menanam kangkung gitu, Pak. Eh, dan saya juga arahkan kepada anak-anak. Namun kan terkadang anak-anak ini lupa ya, Pak, akan manfaat tersebut. Namun saya tetap berusaha bahwasannya saya akan memberikan arahan kepada anak-anak untuk mengetahui lebih lanjut manfaat dan dampak bahaya tersebut gitulah, Pak. Seperti tadilah daur ulang tadi kan, Pak. Nah, ini mungkin saya akan lakukan lebih mendalam lagi, Pak. Termasuk kreatif juga lah apa yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang undang-undang Ibu Riki ini yang dipendam belakangan ini bisa terlaksana. Jadi kedepannya apa yang Ibu Riki niatkan
bisa tercapai sehingga di lingkungan sekolah ibu bisa bersih, rapi, dan nyaman kan gitu. Jadi dari kita berbicara ini, saya rasa Bu Riki saya lihat udah agak rasanya udah plong, nggak seperti yang tadi kita awal berbicara. Jadi apa kira-kira kok bisa rasa Ibu Riki rasanya plong untuk nampak raut wajahnya pun sudah berseri-seri, misalnya Ya. apa kira-kira? Oke Pak, benar sekali Pak. Alhamdulillah, setelah saya berbicara dengan Pak Irwan, sharing ya kan Pak, saya jauh lebih enakan, lebih enakan, lebih lega, lebih plong lah Pak pikiran saya, karena akhirnya saya juga menemukan ide dan solusi saya untuk langkah saya selanjutnya gitu. Jadi kecemasan saya ini sehingga saya membuat kepikiran sampai sejauh ini ini juga Pak, apa ya, terbuka juga pemikiran saya dengan berbicara dengan Pak Irwan. Saya cukup berterima kasih kepada Pak Irwan, yang mana Bapak Irwan telah membantu dan membimbing saya dan telah mendengarkan juga atas keluhan saya ini, Pak. Ya, sama-sama lah Bu Riki. Namanya kita sama-sama sebagai pendidik saling berbagi. Saya rasa permasalahan itu kalau kita sendiri untuk memendamnya, terkadang kita menjadi bumerang dari kita. Tapi kalau kita terbuka, eh, artinya walaupun itu rahasia dalam sekolah kita, tapi supaya kita bisa eh, lapang, ada solusi, itulah artinya kita berbagi. Jadi saya juga terima kasih ucapkan juga sama Bu Riki karena sudah mau berbagi cerita kepada saya. Demikian sekian sosial kami dengan Bu Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop Bu. Ini sudah